simbolik. Jadi pada akhirnya kenapa aku memilih sosiologi gitu ya sebagai pilihan aku, karena sosiologi adalah ilmu yang sangat menyenangkan. Nah, begitupun dengan hari ini, teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan, yaitu apa, izin share screen, teman-teman. Sebelumnya sudah terlihatkah? Kalau sudah terlihat, boleh komentar ya, teman-teman. Belum terlihat ya? Apa udah? Oke, kayaknya udah ya. Nah, jadi kita akan membahas norma dan nilai sosial. Nah, ini menjadi bahasan fundamental, teman-teman, dalam sosiologi. Bahasan paling dasar dalam sosiologi adalah tentang norma dan nilai sosial. Jadi tentang apa itu norma sosial, apa itu bagian-bagian dari norma dan nilai sosial, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Tapi satu hal, teman-teman, kenapa norma dan nilai sosial ini merupakan materi paling dasar, materi paling penting dalam sosiologi? Karena dari norma dan nilai sosial ini akan mengakar ke dalam materi-materi lain, teman-teman. Nah, pertama kita kan ngebahas tentang norma dan nilai sosial. Ketika norma dan nilai itu ditanamkan, itu memakai metode yang namanya sosialisasi. Itu ada materi sendiri kan, teman-teman. Nilai sosialisasi, yaitu penanaman nilai dan norma. Ketika ada norma dan nilai sosial yang dilanggar, itu masuknya ke dalam penyimpangan. Nantinya penyimpangan itu akan menimbulkan masalah sosial, terus ada pengendalian sosial. Itu bermula dari norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat, teman-teman. Nah, kita mulai dari nilai sosial terlebih dahulu. Jadi apa itu nilai sosial? Apa itu norma? Apa perbedaannya? Langsung aja. Nah, ini ada gambar, teman-teman. Ada gambar seorang anak-anak ya yang ngasih sedekah, bahasanya, ngasih sedekah ke seseorang parubaya, seseorang wanita yang sudah tua dan ada di pinggir jalan. Ini mohon dicermati dulu nih foto yang ada di situ. Nah, pertanyaannya, teman-teman, apakah perbuatan sang anak perempuan yang memberikan uang kepada pengemis itu merupakan tindakan baik? Kalau iya, kenapa, teman-teman? Di sini ada yang mau ngejawab kan ya, atau ada yang berani berpendapat? Jadi tadi kan ada gambar seorang anak kecil yang bersedekah kepada seorang parubaya, memberi rezeki dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan sang anak perempuan yang memberikan uang kepada pengemis itu merupakan tindakan baik? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak pun mengapa? Ayo, ada yang mau menjawab nggak nih, teman-teman? Saya, Kak. Boleh. Nana, Natasha. Gimana, Nana? Perkenalan dulu atau langsung? Boleh, perkenalan dulu. Nama saya Natasha Tufermadani, saya berasal dari Batam. Saya ingin menjawab, apakah perbuatan itu baik atau tidak? Menurut saya baik karena dia memiliki toleransi niat yang baik kepada sesama untuk berbagi. Dah. Oke. Baik, bagus nih, Nana. Katanya merupakan tindakan baik gitu ya. Intinya merupakan tindakan baik. Makasih, Nana. Lalu ada juga dari Arini nih di kolom komentar. Karena sudah timbul rasa empati untuk saling membantu dan tertanam dari usia ini. Jadi intinya
hal tersebut merupakan tindakan baik. Tapi mengapa gitu kan? Tadi banyak banget lah jawaban yang udah dijawab sama teman-teman. Ya nggak ada yang salah gitu ya. Dalam sosiologi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Non etis. Gitu. Nah, jawabannya adalah perbuatan sang anak dianggap baik karena sesuai dengan apa yang kita anggap layak dan baik untuk dilakukan, yaitu menolong sesama, teman-teman. Jadi si anak kita anggap baik karena anak ini menolong sesama gitu, dan menolong sesama itu kita anggap sebuah hal yang layak, kita anggap sebuah hal yang baik untuk dilakukan. Nah, hal tersebut adalah ini, teman-teman, ide tentang apa yang dianggap baik, layak, indah, dan dikehendaki disebut nilai, teman-teman. Dan nilai yang berkembang dan dianut dalam masyarakat disebut nilai sosial. Jadi itu ya teman-teman intinya. Jadi ide nih, sebuah ide tentang apa yang dianggap baik. Oh, kalau gitu baik. Oh, kalau gitu layak. Wah, kalau gitu indah nih. Oh, kita menghendaki hal tersebut terjadi. Itu namanya nilai, teman-teman. Dan nilai yang berkembang dan dianut dalam masyarakat disebut nilai sosial. Itu social value. Nah, ini pengertian menurut ahli ya, teman-teman. Ada dari Bapak Sujono Sukanto, Bapak. Konsepsi, jadi nilai itu sebuah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Jadi intinya apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, teman-teman, nilai itu. Itu dari Bapak Sujono Sukanto. Lalu selanjutnya ada dari Robert Lawang. Nah, nilai itu gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Jadi apa yang orang inginkan, apa yang pantas untuk dilakukan, apa yang berharga untuk dipertahankan, dan apa yang mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Itu nilai menurut Bapak Sujono Sukanto dan Robert Lawang. Baik, kita next. Nah, nilai sosial ini punya ciri. Nilai sosial ini punya ciri. Yang pertama, nilai sosial itu merupakan konstruksi atau buatan masyarakat sebagai hasil interaksi di antara warga. Jadi sebuah nilai itu menjadi sebuah nilai karena dibuat oleh masyarakat. Nah, itu buat yang belum kebayang kayak gimana. Jadi misalkan di suatu masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka hal tersebut adalah nilai baik. Tapi ketika suatu masyarakat menganggap sebuah nilai itu buruk, sebuah perbuatan itu buruk, maka itu menjadi nilai yang negatif. Dan itu terbentuk dalam masyarakat. Jadi, dan teman-teman, nilai antara masyarakat satu dan masyarakat lain itu berbeda. Ada perbedaan nilai teman-teman di antara masyarakat. Misalkan, sekarang aku posisi di Jatinangor, teman-teman, di Unpad. Misalkan di sini, kalau nanya, misalkan kita lagi nanya alamat ya, teman-teman. Kita lagi nanya alamat gitu ke orang di pinggir jalan. Itu nggak turun dari motor, nggak apa-apa. Dan masih dianggap fine-fine aja sama penduduk sekitar. Tetapi kalau kita ada di Jawa, teman-teman, di Jogja, di Surabaya, dan sebagainya, ketika kita nanya alamat gitu ya, nanya jalan ke orang yang ada di pinggir jalan, kita harus turun dari kendaraan. Karena nilainya seperti itu. Dan itu berdasarkan konstruksi, teman-teman, dari masyarakat yang ada. Nah, itu. Yang kedua, berlaku dan disebarkan di antara warga masyarakat. Jadi nilai sosial ini berlaku ketika ada di tataran warga masyarakat dan disebarkan juga di antara warga masyarakat. Jadi
nilai sosial ini bukan bawaan individu sejak lahir. Lalu yang ketiga, teman-teman, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Nah, ini yang tadi aku bilang. Sosialisasi itu merupakan proses internalisasi nilai dan norma gitu, pada seorang individu. Harus ditanamkan. Nah, jadi nilai sosial ini terbentuk atau ditanamkan melalui proses sosialisasi atau proses belajar gitu ya. Oke, kita langsung next lagi. Jadi nilai punya fungsi, teman-teman. Oh, ini yang tadi. Nah, ini ada dua foto yang tercantum. Yang pertama adalah seorang satpam yang membantu orang yang buta. Yang selanjutnya adalah orang yang sedang beribadah, gitu ya. Dan dua hal ini kita anggap adalah sebuah nilai yang baik. Berdasarkan ciri gitu ya, teman-teman. Yang tadi ada 3. Yang pertama, di konstruksi masyarakat. Masyarakat menganggap bahwasanya menolong orang beribadah itu adalah dua hal yang baik, pasti baik gitu. Terus berlaku bukan bawaan sejak lahir. Terus bukan bawaan sejak lahir. Ya kita sejak kecil kita nggak tahu kalau ketika kita lahir kita nggak tahu beribadah itu baik. Tapi itu dikonstruksi dan mulai berlaku saat kita sudah melewati proses sosialisasi tadi. Tanamkan kalau kita harus menolong orang, kita harus beribadah. Gitu, karena nilai tersebut adalah nilai yang baik. Itu dia. Nah, ini dia. Ini adalah macam-macam nilai sosial. Pertama, ada nilai material. Nilai material itu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contohnya, baju, celana, payung, kerudung, rumah, dan lain-lain. Intinya, berguna bagi unsur fisik manusia, bagi badan kita. Nah, kata kuncinya ada di nilai materi. Nah, ini kita lihat materi aja. Materi itu kan materialisme dan sebagainya itu kan erat banget kaitannya dengan fisik, teman-teman ya. Dan material itu berarti sesuatu yang berguna untuk fisik manusia. Lalu nilai selanjutnya ada nilai vital. Nah, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Nah, bagi yang bingung kayak gimana, misalkan ketika kita mau nulis, kita butuh buku. Ketika kita mau nulis, kita butuh pensil. Ketika kita mau membawa barang-barang bawaan kita butuh tas. Sama halnya pulpen. Ketika kita mau jalan-jalan, mau ke tempat mana, kita butuh mobil. Itu yang kita lakukan nilai vital. Jadi nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Jadi intinya nilai vital ini sebagai alat penunjang kegiatan atau aktivitas dari manusia. Nah, kita next juga masih ada nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Contohnya adalah ibadah. Ibadah itu masuk ke dalam nilai kerohanian ataupun meditasi. Itu berguna bagi batin manusia dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada nilai dominan. Nilai dominan ini merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibanding nilai lain. Jadi ketika ada dua nilai yang bersamaan, nah yang satu itu dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya, itu masuk ke dalam nilai dominan, teman-teman namanya. Ingat namanya aja, namanya dominan. Nah, lalu terakhir ada nilai yang mendarah daging. Nah, nilai yang mendarah daging ini nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya, kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Ini nilai mendarah daging. Nah, buat contohnya gimana, contoh nyatanya gimana, contoh soalnya gimana, nanti teman-teman di akhir kita
ada pembahasan soal. Lalu tadi kita udah bahas nilai ya. Sekarang kita coba bahas untuk norma sosial. Jadi apa sih bedanya nilai dan apa sih bedanya norma gitu? Apa sih norma, apa sih nilai? Bedanya kedua itu kita bahas sekarang, teman-teman. Nah, ini dia. Ada gambar, teman-teman. Ada gambar kawasan dilarang merokok. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi ini ada aturan, teman-teman. Intinya norma itu adalah sebuah aturan gitu ya, yang membahas bahwasanya seseorang dilarang untuk melakukan ini, dilarang untuk melakukan itu, ataupun hal-hal yang membatasi kegiatan manusia. Itu adalah norma, teman-teman. Nah, secara konsepnya, jadi apa yang dimaksud dengan norma? Nah, ini teman-teman. Norma merupakan patokan perilaku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Jadi norma itu merupakan sebuah patokan. Bahwasanya adanya batasan-batasan manusia dalam kehidupan di masyarakat. Dan ini diperlukan dalam suatu kehidupan masyarakat ketika seorang individu atau seorang manusia hidup tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Maka bayangin teman-teman, sekeos apa gitu. Karena nggak ada patokan atau batasan-batasan gitu. Nggak ada yang mengatur kehidupan manusia. Makanya itu aturan itu diperlukan. Bayangin ketika dalam suatu masyarakat gitu ya, nggak ada aturan dan kita bebas untuk ngapain aja, bebas untuk mencuri, membunuh, bahkan berjudi dan lain-lain hal gitu ya. Itu sangat hancur kehidupan kita, teman-teman. Ataupun teman-teman, contohnya aja ketika lampu merah mati deh, ketika lampu merah itu mati di persimpangan gitu ya, itu bayangin itu seribet apa, semacam apa, karena nggak ada patokan, nggak ada mengatur, nggak ada yang mengatur dan membatasi kalau hijau jalan, kalau merah berhenti. Itu simple aja tapi berdampak banget teman-teman dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah norma, patokan perilaku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Kita next lagi, teman-teman. Nah, jadi itu apa bedanya dengan nilai sosial? Jadi bedanya nilai sosial dengan norma itu apa? Nah, ini seperti yang tadi udah dijelasin, teman-teman. Nilai sosial adalah ide atau konsepsi masyarakat tentang yang baik dan yang buruk. Terus norma. Nah, norma adalah patokan atau aturan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, norma adalah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Jadi, teman-teman, norma itu adalah wadahnya. Nilai-nilai adalah isinya. Atau enggak, norma adalah embernya. Nilai-nilai sebagai airnya. Itu, teman-teman. Jadi alurnya gimana? Ketika ide itu ditemukan dan masyarakat menentukan bahwa itu buruk, maka itu akan menjadi sebuah larangan. Maka itu akan menjadi sebuah larangan. Yang dimana larangan tersebut termasuk ke dalam norma. Tapi ketika sebuah nilai atau ide itu baik, misalkan kerja bakti gitu, beres-beres bersih-bersih RT, itu ditemukan sebuah hal yang baik gitu ya, itu dianggap sebuah hal yang baik, maka akan ada norma juga yang mengatur bahwasanya 2 minggu sekali diadakannya kerja bakti itu misalkan. Jadi norma, nilai dulu baru norma. Norma itu perwujudan dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Sampai sini paham teman-teman? Sampai sini aman? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Aku mau nyalain lampu dulu bentar, ini udah mulai gelap.
Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau kurang jelas boleh ya langsung aja. Bentar kalau aku. Oke, kita lanjut aja ya, teman-teman. Nah, background dulu. Kita lanjut. Nah, dari kawan. Jadi apa fungsi dari norma itu sendiri sebenarnya? Jadi yang pasti tadi kan udah penilaian fungsinya, lalu fungsi norma itu apa? Yang pasti norma itu karena kita tadi mendefinisikan norma sebagai batasan, sebagai aturan, sebagai patokan. Jadi fungsinya apa? Fungsi yang pertama teman-teman sebagai alat untuk menjaga stabilitas di masyarakat. Jadi untuk membuat masyarakat stabil itu diperlukan sebuah batasan, sebuah patokan, atau sebuah aturan. Sama halnya, kita misalkan menganggap atau kita mengibaratkan masyarakat adalah sebuah air. Air itu kan bentuknya nggak menentu ya teman-teman. Dan air itu terus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Intinya air itu bentuknya abstrak gitu, terus bergerak gitu ya. Nah, dibutuhkan sebuah wadah, sebuah batasan tertentu yang membuat air itu menjadi stabil. Itu kalau mengibaratannya seperti air. Lalu selanjutnya aturan atau pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Ini pasti ya teman-teman, karena kita mendefinisikan norma itu adalah sebuah aturan atau sebuah pedoman. Jadi masyarakat harus seperti apa yang harus dilakukan masyarakat, apa yang baik untuk dilakukan masyarakat, apa yang nggak boleh dilakukan masyarakat. Itu tercantum dalam norma. Itu fungsinya norma. Lalu terakhir adalah pengontrol dalam masyarakat. Nah ini sebagai society control, kontrolnya masyarakat gitu. Kita next masih banyak. Gitu. Jadi norma ini punya tingkatan. Gitu. Norma ini punya tingkatan. Tingkatan yang paling pertama itu yang paling rendah teman-teman. Itu ada usage atau cara. Nah ini tuh maksudnya apa teman-teman? Di mana norma sosial lahir karena dibentuk individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat, namun tidak dilakukan secara terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika cara teman-teman misalkan makan, cara duduknya seperti apa? Ataupun cara mengunyah teman-teman seperti apa? Jalan teman seperti apa? Itu cara. Itu berangkat dari individu dan itu paling rendah tingkatannya. Yang kedua adalah folkways atau kebiasaan. Nah, tingkatan ini terjadi karena adanya kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan secara sadar. Di mana kegiatan dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan yang dianggap benar dan baik. Contohnya apa teman-teman? Ketika teman-teman menemukan pengemis di pinggir jalan dan teman-teman membiasakan diri untuk memberi sedekah. Itu bisa masuk ke folkways. Gitu teman-teman. Jadi yang pertama ada usage, yang kedua ada folkways. Cara kebiasaan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada mores atau tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini lebih kepada aturan. Di mana aturan ini bersifat memaksa atau melarang sebuah perbuatan agar tidak terjadi penyimpangan perilaku sikap akibat menyimpang dari norma yang disepakati bersama. Contohnya apa? Mores. Seperti tadi ada rambu rokok ya teman. Rambu dilarang merokok. Nah, ini masuk ke dalam mores ataupun ketika di restoran atau di kosan gitu ya. Kalau teman-teman aku sering nemuin teman-teman
seperti ada beberapa kosan gitu, kos-kosan yang di atas jam 9, di atas jam 10 itu dilarang berisik. Dan ada aturannya tertulis. Itu masuk ke dalam tata kelakuan. Kita nggak boleh berbicara keras-keras dan sebagainya. Itu mores. Jadi ada apa tadi? Cara atau usage, lalu ada voice atau kebiasaan, lalu ada modes tata kelakuan. Lalu keempat ini ada custom. Apa itu custom, teman-teman? Custom itu adalah adat istiadat. Adat istiadat atau custom berisi tentang kumpulan tata kelakuan yang kedudukannya paling tinggi dan paling dihormati oleh masyarakat. Nah, ini dalam suatu adat istiadat gitu ya, teman-teman. Aturan adat ini. Lalu terakhir ada law. Law ini udah tertulis dan ada sanksi yang diberikan, ada konsekuensi yang diberikan, dan itu melewati meja hijau atau melewati persidangan gitu. Dan itu biasanya ada pihak-pihak tertentu yang emang terlibat dengan kepolisian atau kejaksaan dan lain-lain. Itulah. Jadi ada 5 tingkatan dari norma itu. Dan biasanya teman ini emang paling sering keluar gitu ya, bukan paling sering keluar, familiar banget di soal-soal TO, soal-soal UTBK, soal-soal apalagi soal-soal mandiri, itu ini banget teman, familiar banget. Jadi ada 5. Yang pertama adalah usage, cara. Yang kedua ada focus atau kebiasaan. Lalu ada force, tata kelakuan. Lalu ada custom, ada istiadat, dan terakhir ada law, hukum. Dan ini tingkatan yang paling rendah ke paling kuat. Jadi yang paling rendah itu usage atau cara kita melakukan sesuatu, yang terakhir itu law, hukum. Kita next lagi. Nah, bentuk-bentuknya tuh apa aja gitu ya. Bentuk-bentuk norma sosial itu ada apa aja. Nah, ini dia. Yang pertama adanya norma agama. Norma agama ini merupakan norma sosial yang bersumber dari kitab suci dan berasal dari Tuhan. Nah, norma ini bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh pemeluknya. Contohnya apa? Contohnya menjalankan rukun Islam bagi pemeluk agama Islam. Ataupun rukun Islam gitu ya, kalau sholat termasuk gitu ya, sholat wajib dan lain-lain, itu masuk ke dalam norma agama. Lalu yang kedua adalah norma hukum, teman-teman. Norma ini bersumber pada peraturan kebijakan yang dibuat oleh lembaga tertentu. Misalkan kepolisian, ataupun KPK, dilarang korupsi, dan sebagainya pokoknya, teman-teman. Misalkan dalam berkendara kita harus pakai helm, itu kan dibuat sama lembaga tertentu ya. Nah, biasanya seorang yang melanggar norma hukum akan dikenai sanksi. Bisa berupa denda maupun hukum pidana. Contohnya, seorang yang mencuri akan dihukum penjara 5 tahun. Itu contoh dari norma hukum. Jadi ada norma agama dan norma hukum. Kita lanjut. Lalu ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah aturan di masyarakat yang bersumber dari hati nurani. Nah, jenis norma ini kaitannya dekat banget teman-teman sama akhlak, sama moral, sama kelakuan diri ini ya teman-teman. Contohnya apa? Tidak berbuat rasis, tidak melecehkan orang, berperilaku jujur, dan lain-lain. Yang intinya segala sesuatu berangkat dari hati nurani. Itu teman-teman. Dan erat banget kaitannya sama akhlak, sama moral. Itu norma kesusilaan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini merupakan peraturan sosial yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Nah, jenis norma ini bersumber dari aturan yang ditetapkan keluarga, teman, lembaga pendidikan, dan kelompok lain dalam masyarakat. Misalkan ya teman-teman, aku waktu itu pernah
Jadi kan ini berangkat dari definisi gitu ya, maksudnya jenis norma ini bersumber dari aturan yang ditetapkan keluarga. Aku pernah waktu itu makan sama keluarga dan aku makannya bunyi, dan itu langsung diingetin waktu kecil tuh, nggak sopan kayak gitu, dan akhirnya terbentuk dalam diri aku, tertanamkan norma kesopanan dalam diri aku. Ataupun lainnya, ketika bertemu tamu, bertemu orang lebih tua, kita salim gitu ya, salaman gitu, cium tangan lah gitu. Itu dibentuk sama keluarga. Ataupun masih banyak hal lagi teman-teman. Contoh. Nah ini contohnya adalah berkata halus dan baik dengan orang yang lebih tua, tidak meludah sembarangan, dan masih banyak lagi. Itu dia teman-teman, norma kesopanan dan kesusilaan tadi ya. Lalu oh ini masih nah itu tadi seputar norma dan nilai gitu teman-teman. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dan lain-lain, boleh banget ditanyain karena kita akan latihan soal. Dan latihan soal yang aku ambil ini teman-teman, latihan soal dari UTBK tahun sebelumnya maupun itu juga dari mandiri universitas gitu teman-teman. Jadi kita mau langsung aja. Oke, kita coba langsung aja ya. Nah, ini dia. Ini kita jawab bareng-bareng teman-teman. Buat teman-teman sekalian yang tahu jawabannya, boleh langsung di kolom komentar aja nih. Diramaikan. Apabila seseorang menggunakan sabun mandi yang mengandung sulfur atau belerang, kulit akan menjadi sehat dan halus. Oleh karena itu, fungsi sabun mengandung nilai apa teman-teman? A. Nilai material, B. Nilai vital, C. Kehendak, D. Religi, atau E. Estetika. Boleh nih di kolom komentar. Oke, nih kata Ifdal A material, kata Soya Rosma Marsi, Tania A juga. Lalu kata Nia A material. Coba ya kita tes ya teman-teman. Jadi apakah jawabannya A, apakah jawabannya B, apakah jawabannya C, apakah jawabannya D, apakah jawabannya E? Kita langsung aja. Jawabannya adalah A teman-teman, nilai material. Benar teman-teman. Kenapa coba alasannya? Jawabannya adalah nilai material. Kenapa jawabannya adalah nilai material? Karena ini ada kata kunci teman-teman. Ada kata kunci. Apabila seseorang menggunakan sabun mandi yang mengandung sulfur, kulit akan menjadi sehat dan halus. Itu dia kata kuncinya. Kulit akan menjadi sehat dan halus. Di mana itu kan berarti berguna untuk fisik kita, teman-teman. Dan segala sesuatu yang berguna untuk fisik kita itu adalah material. Jadi mantap, teman-teman. 100 buat teman-teman. Nah, next ini masih ada nilai, masih ada selanjutnya. Pengertian nilai adalah pikiran yang benar atau salah dalam masyarakat. Kedua, ukuran kegunaan atau manfaat dalam masyarakat. Ketiga, hasil yang diperoleh dari sesuatu kegiatan bersama. D, hal yang indah atau jelek dalam pandangan masyarakat. E, perasaan tentang apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Ayo, teman-teman, boleh kita ramaikan kolom komentar lagi. Apakah jawabannya A, apakah jawabannya B, apakah jawabannya C, apakah jawabannya D?
Sudah ada satu. Nah, kata Nana itu perasaan tentang apa yang diinginkan dan apa dan tidak diinginkan. Kata menyambungkan itu B, ukuran kegunaan atau manfaat dalam masyarakat. Kata menyambungkan A, pikiran yang benar atau yang salah dalam masyarakat. Kata Soya Rosma Nia Rahma iya itu B, ukuran kegunaan atau manfaat dalam masyarakat. Nah, ini buat teman-teman yang udah join dari awal, pasti membahas tentang pasti apal nih sama apa pengertian dari nilai tadi. Tadi kita ngebahas tentang pengertian dari Sujono Sukanto sama Robert M. Lawang gitu ya tentang apa itu nilai sebenarnya, dan jawabannya adalah ini teman-teman. Jawabannya adalah pikiran yang benar atau salah dalam masyarakat gitu. Jadi coba aku bahas teman-teman ya. Jadi dari pengertian nilai tadi, nilai merupakan sebuah ide, konsepsi mengenai sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah dalam sebuah masyarakat. Nah, ide atau konsepsi itu merupakan sebuah pikiran, yang benar atau yang salah dalam masyarakat. Nantinya, yang benar dan yang salah dalam masyarakat itu dikemas, teman-teman. Dikemas menjadi sebuah aturan yang kita sebut adalah norma. Gitu, teman-teman. Ketika ada sesuatu yang salah, gitu. Ketika ada sesuatu yang salah, ini ide tentang sesuatu yang salah, gitu ya, nilai yang salah, itu akan menjadi larangan, dan larangan tersebut akan menjadi sebuah norma dalam masyarakat. Itu intinya. Jadi jawabannya adalah A, pikiran yang benar atau yang salah dalam masyarakat. Gitu, teman-teman. Ini dari SBMPTN tahun 2019 atau berapa, teman-teman? Aku lupa. Next, nih. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk unsur fisik manusia dinamakan nilai apa, teman-teman? Ini isi lah ya. Tadi kita udah ngebahas bareng-bareng. Apakah mendarah daging, apakah material, apakah dominan, apakah vital, apakah kerohanian. Boleh nih teman-teman semua. Oke, ini kata menyambungkan, kata Nana, kata Tia, kata Y, kata Putri, kata Fa, itu B. Benar teman-teman, jawabannya B, sama dengan benar. Jawabannya ada material. Tadi kita udah bahas ya tentang yang belerang gitu ya, yang belerang untuk kulit manusia itu termasuk dalam nilai material, karena material itu berguna bagi unsur fisik manusia. Namanya materi. Kita next, masih ada lagi teman-teman. Nah, yang benar tentang tingkatan norma. Yang benar tentang tingkatan norma. Tadi kita udah ngebahas tentang tingkatan-tingkatan norma tuh. Ada, ya tergantung pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebenarnya. Ada usage, ada voice, dan lain-lain gitu. Ntar spoiler ketahuan jawabannya ya. Apakah cara, kebiasaan, ada dulu hukum tata kelakuan, atau cara, kebiasaan, tata kelakuan, hukum ada, atau cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat hukum. Nah, ini udah ramai nih kolom komentar, kita lihat. Jawabannya apa nih? Ada B, ada C. Coba kita lihat yang pertama. Kita eliminasi dari A. Ada cara. Cara itu usage. Lalu ada kebiasaan. Ada ways. Ini dua hal yang memang
pertama dan masih benar. Lalu ada adat, hukum, tata kelakuan. A udah pasti salah, teman-teman. Karena adat, hukum nggak di sini, teman-teman. Salah. Lalu selanjutnya B, ada cara atau usage, ada kebiasaan atau voice. Lalu ada tata kelakuan. Lalu ada hukum, ada adat. Salah, teman-teman, urutannya. Lalu yang ketiga, ada cara, usage, voice, mores, tata kelakuan, adat, dan hukum. Nah, jawaban yang benar adalah C, teman-teman. Jadi, semua cara dulu atau usage dulu. Cara kita melakukan sesuatu dan sebagainya. Lalu kedua ada kebiasaan. Kebiasaan kita dalam melakukan sesuatu. Dan dilakukan secara berulang-ulang dan sadar. Lalu tata kelakuan atau mores tadi. Lalu adat istiadat. Yang terakhir adalah hukum. Hukum itu yang paling kuat karena secara legal standing-nya tuh ada gitu hukum ya, tertulis dan ada sanksinya, pidana ataupun denda dan lain-lain. Jadi jawaban yang benar adalah C, teman-teman. Cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat, dan hukum. Kita lanjut saja. Nah, ini benar lah ya. Nah, ini dia. Suatu aturan dengan kekuatan yang mengikat, yang lebih kuat daripada usage adalah norma apa? Ini tadi kita berbahas dulu. Aturan yang punya kekuatan lebih mengikat dan lebih kuat daripada usage adalah norma apa? Aduh, salah, maklum belum mandi. Kita menyambungkan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti habis ini kita mandi. Seger banget nih sore-sore. Wah, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Oke, kita akan bahas. Suatu aturan gitu ya, yang mengikat, yang lebih kuat daripada usage adalah norma apa? C, ada C, ada D, ada D. Oke. Jadi secara tangga gitu ya teman-teman. Yang pertama itu ada usage. Yang lebih kuat itu ada voice. Lalu habis itu ada most. Lalu ada custom. Lalu ada law. Jadi satu tangga di atas usage itu ada voice. Jadi jawabannya adalah D. Bener nih tadi. Nana sama Putri. Oh ini salah ya, bukan F. Nggak ada F. Pokoknya jawabannya voice. Kita lanjut, teman-teman. Nah, dalam suatu kelompok masyarakat yang berbasis paguyuban, nah paguyuban itu ada di mana dan sebagainya. Coba kita sama-sama jawab. Nanti habis ini aku kasih tips and tricks untuk jawab soal-soal sosiologi, teman-teman. Nih, kata Putri Robiah Lestari itu jenis norma yang penerapannya relatif paling lemah ialah, ayo yang paling lemah yang mana?
Yuk. Nah, ini ada Ifdal, juga, iya, juga. Nana, juga. Wah, seru nih. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Oke, langsung aja ya kita bahas sama-sama teman-teman. Dalam suatu kelompok masyarakat yang berbasis paguyuban, jenis norma yang penerapannya relatif paling lemah ialah A, teman-teman, hukum. Kenapa? Ayo bisa hukum? Enggak ada. Teman-teman. Nah, ini cara jawabnya teman-teman. Dan ini emang salah satu soal sosiologi yang hot atau high order thinking skill. Jadi emang harus kita analisis soal dulu gitu. Nah, ini soalnya teman-teman. Dalam suatu kelompok masyarakat yang berbasis paguyuban. Jadi, pertama, kita harus lihat atau cari kata kunci dalam soal. Nah, ini kan. Dalam suatu masyarakat yang berbasis paguyuban. Nah, paguyuban itu ada di mana sih, teman-teman? Jadi, paguyuban itu ada di mana gitu ya. Maksudnya relatif di perkotaan atau pedesaan. Jawabannya adalah pedesaan, teman-teman. Berarti ya dalam masyarakat di desa, dalam masyarakat pedesaan, jenis norma yang penerapannya relatif paling lemah. Yang paling lemah di pedesaan itu yang mana sih? Coba kita lihat satu-satu. Nah, coba dari kesopanan itu, teman. Apakah kesopanan itu relatif paling lemah di dalam pedesaan? Enggak, teman. Karena kesopanan ini benar-benar dilihat gitu di desa. Kesopanan ini benar-benar dijunjung tinggi di dalam pedesaan. Ketika seseorang masyarakat desa melewati rumah masyarakat desa yang lain atau tetangganya, itu pasti nyapa, pasti nudukin kepala kalau buat yang lebih tua. Dan itu berarti normanya kuat, bukan lemah. Jadi itu salah. Kesopanan itu enggak relatif lemah. Kesusilaan juga enggak lemah, malah akhlak moral itu sangat dilihat di pedesaan. Ketika moral seseorang di pedesaan itu tidak baik atau akhlaknya tidak baik, maka itu akan menjadi sebuah masalah di dalam suatu masyarakat pedesaan. Akan mendapatkan sanksi sosial antara dijauhi dan sebagai mode juga nggak termasuk malah teman-teman ke dalam norma yang tadi udah dijelasin. Lalu agama juga kuat teman-teman di dalam masyarakat yang berbasis paguyuban atau masyarakat yang ada di pedesaan. Agama itu lebih kuat dibanding di perkotaan gitu ya normanya. Yang terakhir ada hukum. Coba teman-teman cara gampangnya gini. Ketika teman-teman pulang kampung gitu ya teman-teman ke desa teman-teman masing-masing. Itu kalau di desa gitu. Coba lihat masyarakat di sana kalau berkendara pakai helm apa enggak? Ketika nggak pakai helm, apakah langsung disidang nggak? Langsung kena konsekuensinya nggak? Itu kita melihat dari hal-hal terkecil dalam masyarakat. Soalnya teman-teman, ketika ketika aku menuju masyarakat yang berbasis paguyuban atau ketika dalam suatu pedesaan, ya orang mah cuek gitu. Orang mah naik motor nggak pakai helm cuek, kecuali mereka akan ke kota. Itu kan teman-teman. Dan di kota itu udah beda, itu pakem bayar. Nah, ini membuktikan
jenis norma yang penerapannya relatif paling lemah apa? A, teman-teman, hukum. Itu dia. Jadi cara untuk menjawab soal-soal yang memang hot, yang emang uh, susah gitu ya, itu dengan menganalisis soal terlebih dahulu, alias mencari kata kunci yang ada di dalam soal. Karena teman-teman, sosiologi ini berbeda dengan mapel-mapel lain gitu ya. Di saat mapel-mapel lain, misalkan sejarah gitu. Sejarah adalah, misalkan kalau sejarah itu kan soalnya udah pakem teman-teman. Kalau nggak nanya tokoh, nanya tanggal, nanya sebab akibat, itu kan udah pakem. Tapi sosiologi ini berbeda. Harus dianalisis terlebih dahulu. Harus kita lihat dulu, kita ibaratkan dulu gimana ya, dan sebagainya. Nah itu dia, itu adalah keasikan sosiologi. Makanya tadi kenapa aku bilang di awal, pada akhirnya aku memilih sosiologi untuk melanjutkan pendidikan aku. Itu dia. Kalau sejarah ya teman-teman, misalkan ditanya siapa pengganti presiden Republik Sementara Indonesia gitu ya, itu kan ada langsung Syafruddin Prawiran langsung. Kalau sosiologi kan enggak. Kayak dari soal ini aja, berbasis paguyuban tuh gimana ya, gitu ya. Berarti di pedesaan relatif lemah itu kayak gimana ya? Jadi jawabannya adalah hukum. Nah, kita next lagi. Kalau soal lagi, oh ini soal terakhir ternyata. Ini soal terakhir, ayo. Lulusan SMA yang tidak langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi akan mendapatkan celaan karena secara sosiologis ia melanggar norma apa nih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ini salah satu soal yang sulit juga. Lulusan SMA yang tidak langsung melanjutkan perguruan tinggi, maka akan mendapat celaan karena secara sosiologis ia melanggar norma apa nih? Oke, pokoknya itu kata menyambungkan. Menyambungkan nama saya menyambungkan. Oh, tuliskan dulu. Cara. Itu cara. Pokoknya itu kebiasaan. Ayo, ada lagi yang jawab. Salah dong. Sistem itu ada sejarah. Morse itu adalah kata kakuan. Nah, coba aku mau nanya ke menyambungkan kenapa jawabannya folkways. Kenapa nih? Kenapa bisa berasumsi menjawab, wah ini jawabannya folkways nih. Boleh mau on mic atau mau ditulis juga boleh. Lulusan SMA yang tidak langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, ini cara menganalisis ya teman-teman. Cara kita melihat kata kuncinya adalah, nah ini kan ada lulusan SMA, terus ada melanjutkan studi ya. Nah, terus dia dapat celaan teman-teman.
dia dicela tuh gara-gara tidak langsung. Wah, berarti ada yang salah. Ada nilai dan norma yang memang bergeser atau tidak pada jalannya gitu ya. Apa nih lulusan SMA yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Oh, berarti biasanya lulusan SMA itu melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Benar nggak tuh? Nah, ini nih. Karena kebanyakan orang ini kalau lulusan SMA itu kebanyakan ke perguruan tinggi. Nah, kita juga mampu namun kurang perhatian karena dianggap kurang biasa. Betul. Ini intinya teman-teman ada pada di kebiasaannya gitu. Karena biasanya seseorang yang lulusan SMA langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ketika tidak langsung berarti mereka keluar dari norma Volkways atau melanggar norma Volkways atau kebiasaan ini. Gitu teman-teman. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang emang bukan kebiasaan kolektif, kebiasaan pada umumnya, kita akan dapat konsekuensi atau celaan. Nah, kenapa? Karena secara sosiologis dia melanggar norma Volkways. Jawabannya adalah D, teman-teman. Norma Volkways. Oke, bentar aku hapus dulu. Nah, jawabannya ada Volkways. Nah, pertanyaan tadi, teman-teman, menandakan bahwasannya sudah berakhir sesi tanya jawab, sesi quiz time kita pada hari ini. Jadi intinya teman-teman, nilai dan norma itu merupakan sebuah dasar gitu ya. Kalau aku menganggap adalah sebuah hal yang emang penting banget dalam sosiologi. Kenapa? Seperti aku tadi bilang teman-teman. Pada akhirnya nilai norma ini mengakar kemana-mana. Untuk penanaman nilai dan norma aja butuh yang namanya sosialisasi. Dan ketika nilai dan norma itu tidak tertanamkan dengan baik, ada kesalahan di sosialisasi, itu akan menimbulkan bisa jadi penyimpangan. Penyimpangan nantinya itu akan menimbulkan sebuah masalah sosial, kejahatan, kriminalitas, dan lain-lain. Dan butuh pengendalian sosial, wah, dan itu makin kompleks teman-teman. Dan itu kenapa nilai dan sosial juga aku bawain nih pertama kali aku ngajar teman-teman di Ambisin, aku bawain pertama kali adalah materi nilai dan norma sosial teman-teman. Nah, nilai norma sosial itu seperti yang tadi aku bilang sangat penting. Jadi semakin yakin masuk jurusan sosiologi, tapi cukup pilihan kedua karena oke, nggak apa-apa, sosiologi itu hal yang menyenangkan. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyain seputar sosiologi, seputar SBMPTN dan lain-lain, itu nggak apa-apa teman-teman, silahkan gitu ya, karena dari tahun 2022 ya, aku bantu teman-teman 2022 juga di UTBK 2022 kemarin, dan sekarang pada akhirnya gitu ya, untuk pertama kalinya juga aku akhirnya bisa ketemu teman-teman 2023 dan semangat teman-teman. Dan katanya juga mau ada wacana ini ya, UTBK 2023 itu nggak ada TKA-nya gitu. Tapi ini nggak tahu deh udah fix atau belum. Boleh teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Nah, itu juga. Makasih Kak Asmi. Teman-teman, di akhir sesi nanti mohon untuk mengisi link evaluasi mentor. Boleh teman-teman kalian jangan lupa buat ngisi evaluasi. Nah, selanjutnya teman-teman, nantinya ke depannya aku juga pasti bakal ngisi-ngisi materi yang pasti runtut dari nilai dan norma sosial ini. Ke depan kita akan ada pembahasan tentang sosialisasi, bab sosialisasi. Bagaimana pada akhirnya
sebenarnya nilai dan norma ini ditanamin gitu ke dalam setiap individu. Dan itu kompleks juga teman-teman. Ada banyak macam bentuk sosialisasinya dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada juga habis itu kita akan bahas tentang penyimpangan dan pengendalian. Itu seperti yang tadi bilang, ketika nilai dan norma itu tidak tertanamkan sepenuhnya ataupun ada yang salah dalam sosialisasinya, itu akan menjadi sebuah penyimpangan. Nah, oke, baik, karena makasih juga Lucy, Nia, Putri, karena mungkin udah cukup juga ya, udah pada cukup juga dan gak ada pertanyaan juga. Jadi aku akhiri aja teman-teman pada sore hari ini. Ditunggu pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti dikabarin lagi, tetap simak informasinya di Instagram, di Twitter juga ada ya, ambisin.id teman-teman. Oke, sekian dari aku teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya. Makasih, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, makasih sama-sama semua.